Yo yo yo, dua saudara kakak beradik yang tinggal di pemukiman kumuh jauh dari kata mewah justru memiliki kekuatan super overpower. Itulah yang kini dialami oleh Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan di series Donghua The First Order ya guys ya. Oke lah, kita bahas dulu sedikit aja episode sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan mendekati Jingsan, Xiao Jin secara misterius tiba-tiba menghilang, sehingga membuat Xianchu dan Ren Xiaosu melakukan aksi nekat untuk pergi secara terpisah dan meninggalkan ketiga orang beban. Lagi dan lagi hal mengejutkan terjadi. Monster misterius yang selalu mengintai ternyata merupakan subjek eksperimen peninggalan peradaban kuno yang saat ini diburu oleh organisasi King. Sementara Ren Xiaosu sedang mencari jalan memutar untuk mencari tempat aman, Yuan justru melakukan aksi pembantaian kepada para perampok yang mencoba untuk menyerangnya. Beda, makin edan aja ya kan perjalanan si gembel. Jadi, yulah langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Aksi pembantaian yang sebelumnya dilakukan Yuan seketika menarik perhatian penduduk sekitar. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sekolah? Sementara guru Zhang justru semakin menunjukkan sikap aneh. Kejadian ini seolah-olah membuatnya takut kalau apa yang dia sembunyikan selama ini bakalan terungkap. Apa sih pak yang diumpetin? Sini gua bongkar nanti. Melihat Xiaoyu berhasil menenangkan Yuan, Guru Zhang lantas bertanya kepadanya, apakah ini adalah senjata yang ditinggalkan Ren Xiaosu? Yang artinya kemarin sore Yuan pergi meninggalkan sekolah untuk mengambil benda ini. Bukannya menjawab, Yuan justru mengatakan kalau dia tidak akan melibatkan Pak Zhang dengan masalah ini. Pasalnya dia akan segera pergi meninggalkan pemukiman bersama Xiaoyu. Hal ini lantas mengingatkan Yuan dengan pesan yang diberikan Ren Xiaosu sebelumnya, di mana senjata yang dia gunakan memanglah pemberian Ren Xiaosu yang dia simpan di sebuah tempat. Ren juga berpesan untuk menggunakan senjata itu saat Yuan berada dalam situasi genting. Tapi setelah dia menggunakannya, pastilah akan menjadi buronan Changyang. Oleh sebab itu, dia meminta Yuan untuk segera meninggalkan pemukiman menuju sebuah goa persembunyian yang telah dia siapkan. Jika Xiaoyu masih menjaganya, Ren meminta Yuan untuk membawanya pergi bersama. Tapi kalau Xiaoyu udah melarikan diri dan membawa uang yang dia tinggalkan, maka Yuan harus fokus untuk menyelamatkan dirinya sampai Ren kembali dari misi. Mengingat hal itu, serta mengkhawatirkan kondisi Ren Xiaosu, Yuan bersama Xiaoyu lantas mengemasi barang-barang. Namun sebelum mereka pergi, Pak Zhang tiba-tiba menghentikan dan meminta mereka untuk tidak pergi. Hal ini sempat bikin dakdikdukser, soalnya Pak Zhang pegang senjata. Tapi ternyata Pak Zhang ini berniat baik, serta mengatakan kalau dialah yang akan mengatasi masalah ini. Terlebih lagi di hutan belantara sangatlah berbahaya. Menurut informasi yang dia dapatkan, kawanan serigala telah berada di sekitar mereka. Meski tempat yang disediakan Ren sangatlah aman dari tentara bayaran, tapi bukan berarti aman dari kawanan serigala. Secara bersamaan dengan hal ini, pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Changyang mendatangi mereka. Di sisi lain, Ren Xiaosu masih ngubek-ngubek kota Jingsan untuk menemukan tempat aman, serta menandai setiap lokasi yang sudah dia kunjungi. Tapi menurut Mimin, Ren ini bukan berniat untuk melarikan diri, melainkan mencari informasi mengenai tempat ini. Tapi menurut kalian gimana guys? Kembali ke pemukiman, setelah memeriksa seluruh mayat perampok yang tewas mengenaskan di tempat ini, salah satu orang melaporkan kalau mereka semua koit karena tembakan senjata. Melihat senjata ini, Changyang semakin yakin
kalau senjata ini pastilah benda yang diambil Renshiosu sebelumnya dari mayat mandor pabrik. Masih ingat kan guys? Changyang sendiri tidaklah terkejut dengan fakta ini. Pasalnya dia beranggapan dari seluruh penduduk di pemukiman, memang Ren lah orang yang paling berani melakukan tindakan nekat. Tidak berselang lama, Wang Fugui terlihat mendatangi tempat ini serta mencoba untuk membujuk Changyang. Pastilah ada kesalahpahaman. Tapi Changyang tidaklah memperdulikannya. Nah, di sini Changyang ini beranggapan kalau mandor pabrik yang bernama Wang Dong yang pastilah tewas di tangan Renshiosu. Pasalnya senjata ini bisa berada di tangannya. Tidak berhenti, Wang Fugui lantas mencoba menyogoknya untuk melupakan masalah ini. 咱们从长计议啊，王东阳是不是任小素杀的？您跟王东阳的关系不怎么样。你以为我和壁垒里其他人一样见钱眼开？ Changyang lantas meminta anggotanya untuk menangkap mereka serta menunggu Renshiosu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan dia mengancam Wang Fugui untuk tidak lagi ikut campur masalah ini. 知道了，我让你滚远点儿，倒要看看任小素回来怎么跟我解释。把他们都给我抓起来。是。 Di tengah-tengah kondisi genting, Pak Zhang lantas menunjukkan sebuah buku dan bertuliskan Benteng 178, serta meminta Changyang membawa bos Luo untuk menemuinya. Pak Zhang juga menegaskan, masalah ini bukan lagi sesuatu hal yang bisa Changyang tangani. Melihat buku ini, seketika bikin Changyang terdiam. Dia bahkan tidak bisa berkata apapun selain menuruti permintaannya. 看好他们。是。 Kejadian barusan lantas membuat Xiaoyu dan Yuan terlihat sangat merasa bersalah kepada Pak Zhang. Namun Pak Zhang bilang udah santai aja, gua nggak bakalan kenapa-napa. Orang-orang Benteng 113 nggak bakalan berani menyakitinya. Dalam perjalanan kembali, Changyang masih terkejut melihat identitas Pak Zhang yang ternyata berasal dari Benteng 178. Wih, ternyata Pak Zhang orang penting ya guys ya. Tapi siapa sih sebenarnya dia? Pokoknya kita bahas tuntas lah ya. Di momen ini juga kita diperlihatkan suasana di dalam benteng. Sangat berbeda dengan pemukiman. Namun tidak lama setelah mendapatkan kabar dari Changyang, pasukan benteng tiba-tiba bergegas menuju lokasi Pak Zhang. Sementara itu, Yuan bertanya, sebelum menjadi guru, apakah Pak Zhang seorang tentara? Zhang mengatakan dia bukan tentara, tapi pasukan militer. Dia keluar dari militer karena gagal menyelamatkan umat manusia dari bencana. Dan di hari inilah dia akan menebus kesalahannya. Pasalnya ada seseorang yang telah menunggunya di wilayah utara. Terlebih lagi dunia ini sudah mulai berubah dengan cara aneh. Oleh sebab itu, dia harus kembali bersama orang-orang yang telah menunggunya. Pak Zhang juga meminta mereka untuk tidak khawatir. Orang-orang benteng tidaklah akan berani menyakitinya kecuali mengirimnya kembali ke Benteng 178. Tidak berselang lama, Luo Feiqi dari Benteng 113 melaporkan kepada Luolan kalau dia telah menemukan keberadaan Zhang Jinglin. Meski dia belum sepenuhnya yakin, tapi jika orang itu benar Zhang, apakah dia harus membunuhnya? Terlebih lagi orang itu telah berani bersembunyi di wilayahnya. Luolan mengatakan, jika Luo Feiqi berani membunuh Zhang, maka hal itu pastilah akan membahayakan dirinya. Pasalnya sudah banyak orang yang mengetahui kalau Zhang Jinglin masihlah hidup. Sehingga orang-orang dari Benteng 178 pastilah akan menyalahkan dirinya, bahkan mungkin memburunya. Ucapan ini lantas membuat si gendut panik. Apa yang harus dia lakukan? Luolan mengatakan untuk membawa Zhang kembali ke tempatnya, serta memanfaatkannya. Jika suatu hari orang itu mencari masalah, maka dia pasti akan tewas di tangan keluarga Qing. Nah, dikarenakan dirinya saat ini masih berada di Jingsan, Luolan lantas meminta Feiqi untuk mencari tahu informasi mengenai Renshiosu. Pasalnya menurut kabar, Renshiosu merupakan pengungsi di Benteng 113, serta memiliki seorang adik.
Hal ini juga dipertegas oleh Chang Yang kalau Ren memanglah memiliki adik bernama Yuan. Bahkan Zhang Jinglin merupakan teman dekatnya. Mendengarkan hal itu, Luolan lantas meminta gendut untuk tidak menyentuh adik Ren, serta fokus membawa Zhang Jinglin kembali secepat mungkin. Sebelum menimbulkan kecurigaan, Luolan lantas memperkenalkan diri kepada Liu Min dan Xin Yu. Dirinya merupakan salah satu anggota keluarga Qing. Saat ini dia memiliki misi penting di tempat ini. Di sisi lain, Ren Xiaosu terlihat masihlah asik dengan dunianya sendiri, terus-menerus menjelajahi kota untuk mencari informasi yang dia butuhkan. Sementara itu, mengetahui kalau pria di hadapannya merupakan anggota keluarga Qing, Liu Min lantas mencoba memberikan informasi. Tujuan Xianchu datang ke Jingsan membawa Ren Xiaosu dan Xiao Jin pastilah memiliki niat tersembunyi. Dia juga beranggapan kalau orang itu ingin melanggar aturan keluarga Qing. Namun, Luolan tidak memperdulikan informasi tersebut, sehingga dia bertanya, apakah Liu Min pernah mendengar tentang guru sekolah bernama Zhang? Liu Min mengatakan bahwa dia tidak mengenali identitas orang itu, dan yang dia ketahui hanyalah ketiga rekannya alias Xianchu, Xiao Jin, serta Ren Xiaosu. Merasa tertarik dengan hal ini, Luolan lantas meminta Liu Min untuk menjelaskan ketiga orang tersebut. Liu Min mengatakan kalau Ren Xiaosu hanyalah penduduk pengungsi dari luar benteng. Mereka membawanya secara paksa menjadi pemandu perjalanan. Selain orangnya sangat licik, Ren juga memiliki kekuatan luar biasa. Sementara Xianchu memiliki keterampilan yang agak aneh, menciptakan sebuah klon bayangan, bahkan mampu menahan sebuah peluru. Luolan beranggapan meski informasi ini tidaklah lengkap, dia masihlah menganggap Xianchu berada di tingkat bahaya tipe C, sedangkan Ren Xiaosu yang memiliki kekuatan fisik berada di tingkat F. Setelah mengetahui kemampuan dua orang tersebut, Luolan kembali bertanya, bagaimana dengan kemampuan khusus Xiao Jin? Liu Min mengatakan, sepertinya dia orang yang gak spesial, bahkan kadang-kadang otaknya agak sengklek. Begitu katanya guys. Ya intinya masih belum diketahui kekuatan Xiao Jin ya. Kemudian Luolan meminta Sunao sebagai pemimpin tim untuk menemukan posisi ketiga orang tersebut dan kembali sebelum tengah malam. Merasa aneh dengan tempat ini, Xin Yu lantas bertanya, apakah perubahan Jingsan terkait dengan penelitian yang dibangun aliansi Qing? Luolan menjelaskan, perubahan Jingsan tidaklah terkait dengan aliansi Qing. Mereka berspekulasi hal ini pastilah berkaitan dengan seseorang yang sangat berpengaruh di wilayah Jingsan. Meski dugaan mereka tepat, namun mereka masihlah terlambat mengetahui hal ini, sehingga aliansi Qing tidak bisa memastikan siapa orang tersebut. Meski Luolan mengetahui bahwa hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Liu Min dan Xin Yu, tapi mereka haruslah melihat apa yang dia temukan di tempat ini. Melihat Xin Yu bersama Liu Min terkejut bukan main, Luolan lantas menjelaskan, monster di hadapan mereka bisa disebut sebagai eksperimen yang sudah ada dari sebelum bencana alam. Pasalnya, aliansi Qing baru mengetahui keberadaan spesies semacam ini. Mendengarkan ucapan ini, jelas membuat Xin Yu terkejut, serta beranggapan, bagaimana mungkin spesies seperti ini bisa bertahan hidup selama ratusan tahun? Terlebih lagi, jumlah mereka pastilah tidak sedikit. Nah, dikarenakan Luolan masih belum bisa memastikan hal ini, dia bersama anggotanya akan terus berusaha keras mencari keberadaan monster eksperimen ini, serta berjanji akan membunuhnya. Pasalnya, monster tersebut telah merenggut nyawa ribuan anggota militer. Menurut analisanya, eksperimen itu pastilah berkaitan dengan sel ganda yang mampu membelah tubuh, sehingga menciptakan antibodi lebih kuat dari manusia pada umumnya.
Melihat bentuknya, Luolan juga bisa memastikan mereka adalah para manusia yang dijadikan subjek penelitian, sehingga menandakan bahwa laboratorium sebelum terjadi bencana telah menemukan metode untuk menciptakan kekuatan super. Selain meningkatkan kekuatan, mereka juga mampu untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Di tengah-tengah percakapan, tanpa terduga monster tersebut tiba-tiba ngamuk. Kejadian barusan menimbulkan fakta baru di mana monster ini sudah kehilangan sifat manusia karena genetiknya telah berubah. Untuk memastikan hal ini, dia meminta salah satu anggota untuk memeriksanya. Lagi dan lagi, fakta baru terungkap. Makhluk ini takut dengan cahaya, tapi kenapa ada salah satu monster yang keluar di tengah-tengah hari bolong? Apakah mungkin mereka sudah berevolusi ke tingkat selanjutnya? Salah satu anggota angkat bicara, kemungkinan ada dua fakta. Pertama, mereka masihlah memiliki sedikit kesadaran manusia, sehingga bisa kebal terhadap cahaya. Alasan kedua, mereka saat ini memiliki naluri binatang buas untuk berburu di malam hari. Luolan lantas meminta mereka untuk terus memeriksanya, serta memastikan apakah Schumann telah berhasil menemukan ketiga orang buruannya. Menurut analisanya, ketiga orang itu pasti memanfaatkan operasi mereka untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, Liu Min sempat ngambek dan gak mau ngelanjutin perjalanan. Dia beralasan bertemu dengan Clan King akan ditangkap. Tidak bertemu pun mereka akan dimakan oleh monster. Jadi untuk apa mereka harus datang ke reruntuhan Jingsan? Tapi jelas sifat penakut ini tidaklah diperdulikan ya guys ya. Baru saja melanjutkan perjalanan, Ren bertanya, bagaimana cara mereka mengatasi masalah jika bertemu dengan Clan King? Xianchu mengatakan untuk mundur aja. Terlebih lagi prioritas Clan King bukanlah untuk menangkap mereka, melainkan menggali sisa peradaban sebelum terjadi bencana. Namun menurut Xiaojin, Xianchu terlalu meremehkan masalah ini. Jika mereka ditemukan oleh pasukan Clan King, mereka pastilah akan langsung dilenyapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran informasi reruntuhan Jingsan. Dengan kata lain, jika mereka benar-benar bertemu dengan kelompok King, janganlah pernah menunjukkan rasa belas kasihan. Pasalnya, mereka juga pastilah akan melakukan hal yang sama. Di tengah perjalanan mendengar suara tembakan, Xianchu menduga kalau Clan King sudah memulai misi pengintaian. Namun untungnya, meski Clan King menurunkan ratusan orang sekaligus, tidaklah mungkin bisa menutup area seluas ini, sehingga posisi mereka masihlah cukup aman. Ren juga mengatakan, jika mereka bertemu dengan tim pengintai, dia akan mengambil jalan memutar dan keluar dari hutan menuju benteng 112. Tidaklah akan memaksa untuk menerobos menuju Jingsan. Hal ini lantas disepakati oleh Xianchu. Dia juga berbisik, jika nantinya mereka perlu melakukan perang senjata, maka mereka harus meninggalkan ketiga anggota lainnya. Dikhawatirkan mereka justru akan menjadi beban tim. Namun belum sempat Ren menyetujuinya, Xiaojin tiba-tiba menghilang. 杨小姐呢？你们看见杨小姐了吗？没注意啊。 Kejadian misterius ini lantas menimbulkan tanda tanya besar kemana perginya orang itu. Tapi Ren dengan pintar mengatakan kalau Xiaojin kemungkinan tertinggal. Sebagai rekan tim dia akan mencoba untuk mencarinya. Hal ini dia lakukan secara sengaja untuk meninggalkan rombongan sesuai dengan instruksi Xianchu sebelumnya. Pasca kepergian Ren dan Xianchu, Liu Min sempat berpikir kalau Xiaojin selalu bersikap aneh.
bahkan kemungkinan memiliki agenda atau tujuan sendiri. Kemungkinan itulah alasan orang itu tiba-tiba menghilang setelah mendekati Jingsan. 他们两个怎么还不回来呢？ Sementara itu sambil berlari menjauh, Ren juga bingung kenapa Xiaojin tiba-tiba menghilang saat dia dan Xiachu baru saja melakukan diskusi. Apakah orang itu beranggapan kalau mereka berlima adalah beban? Namun setelah memikirkan hal tersebut lebih dalam, Ren Xiaochu justru beranggapan, apakah mungkin misi Xiaojin sebenarnya bukanlah rahasia perbatasan Jingsan, tapi ada sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Ren juga sempat menyayangkan kejadian ini sehingga membuatnya harus survival seorang diri. Pasalnya dia masihlah kekurangan 7 poin untuk menyelesaikan misi 100 ucapan terima kasih. Dengan tidak adanya anggota, sangatlah sulit untuk menyelesaikan misi tersebut, serta memperlambatnya untuk membuka senjata rahasianya. Di sisi lain, ketika ketiga orang ini sempat panik apa yang akan mereka lakukan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara rantai monster. 不是说那东西晚上才会出现吗？ Di momen ini, Liu Min kembali menunjukkan sikap betina alias penakut. Bahkan dia sengaja menumbalkan si bapak sehingga dirinya bisa melarikan diri. Wah, jangan diikutin ya guys ya. Mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sempat terjatuh dan hendak menyusul Xin Yu dan menjadikannya sebagai tumbal berikutnya. Mereka ternyata sudah dikepung oleh pasukan pengintai Clan King. Liu Min yang panik mengatakan kalau di belakangnya ada seekor monster. 发现逃逸实验体，请求支援。 Nah, dari sini terkuak fakta guys. Dari percakapan radio pasukan ini, monster yang baru saja terlihat ternyata merupakan subjek percobaan yang terlepas dari reruntuhan peradaban kuno. Ren jelas terkejut mendengarkan hal ini. Dia juga beranggapan, apakah keluarga King benar-benar melakukan eksperimen di tempat ini? Untuk memastikan hal tersebut, dia lantas mencoba untuk mencari tahu. Ternyata tidak jauh dari lokasinya terdapat sebuah reruntuhan yang sedang digali oleh pasukan keluarga King. Selain banyak alat berat di tempat ini, Ren juga melihat penjagaan yang sangatlah ketat, serta ada beberapa penjara yang dibuat untuk mengurung bahan percobaan. Meski sempat tertarik dan penasaran, tapi merasa tidaklah akan sanggup untuk mengatasi masalah tersebut seorang diri, Ren Xiaosu lantas memutuskan untuk segera mencari tempat aman di dalam reruntuhan peradaban kuno.
Di tengah perjalanan, Ren seringkali melihat banyak pasukan yang sedang mengawasi proses penggalian reruntuhan. Tidak ingin mengambil resiko, dia terus-menerus mengambil jalan memutar untuk menghindari pasukan Qing. Sampai pada akhirnya, Ren secara tidak sengaja menemukan ruangan kumuh serta berisikan beberapa makanan yang sudah berlumuran debu. Meskipun Ren berhasil menemukan botol miras yang masih tersegel rapi sampai hari ini, namun semua makanan dan minuman di tempat ini sudahlah kadaluarsa dalam waktu lama. Yang artinya, reruntuhan peradaban ini memanglah sudah terbengkalai sejak bencana melanda umat manusia. Kemudian dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, melihat Liu Yuan baru saja kembali ke rumah, Xiao Yu lantas menghampirinya. Selain memintanya untuk makan malam dengan sup yang sudah dia siapkan, Xiao Yu meminta Yuan untuk tidak pergi keluar rumah. Pasalnya kondisinya saat ini baru saja membaik. Yuan lantas meminta Xiao Yu untuk santuy aja. Dia udah besar bisa jaga diri sendiri. Tidak jauh dari mereka, Pak Guru terlihat memandangnya dengan sinis. Ada apa ini sama Pak Guru? Malam harinya sambil bobo memandangi bulan, Xiao Yu bertanya kepada Liu Yuan, apakah Ren Xiaosu baik-baik aja? Yuan menegaskan jika kakaknya itu pastilah bisa jaga dirinya sendiri, sehingga mereka tidaklah perlu mengkhawatirkannya. Meski hal tersebut memanglah benar, tapi pada dasarnya, Xiao Yu masihlah memiliki janji kepada Xiaosu untuk menjaga Yuan. Itulah alasannya meminta Yuan untuk tidak kelayapan mulu. Jika terjadi sesuatu kepadanya, dia tidaklah akan bisa menunjukkan wajah di hadapan Ren Xiaosu nantinya. Meski merasa kesal diperlakukan seperti seorang bocah, Yuan pada akhirnya mau menuruti hal tersebut. Namun siapa sangka di tengah percakapan, mereka tanpa sengaja mendengar ada suara dari luar ruangan. Menyadari hal ini akan beresiko bagi Yuan, Xiao Yu memintanya untuk tetap berada di kamar, sementara dirinya akan memeriksanya. Tapi, baru saja ingin keluar dari ruangan, 3 orang ini berhasil menyelinap ke dalam kamar bahkan mengancam nyawa Xiao Yu. Tapi tiba-tiba... Nah, saat berada dalam kondisi terdesak, Yuan lantas menggunakan kekuatan harapan untuk meminta sebuah senjata, sehingga dia bisa menggunakan senjata tersebut untuk membantai para perampok. Meski gemetar, tapi dia ini barbar, guys. Melihat emosi Liu Yuan tidaklah terkendali, Xiao Yu lantas menghampirinya serta mencoba untuk menenangkannya. Dan... Nah guys, begitulah alur cerita The First Order episode 12-nya. Widih, gimana guys? Mantap banget ya kan? Selain perjalanan, Ren Xiaosu sangat mendebarkan. Dia juga berhasil menemukan reruntuhan peradaban kuno zaman era kegelapan. Sementara adiknya alias Liu Yuan tanpa terduga bisa mengendalikan segel yang berada di tubuhnya untuk membantai para perampok. Wah, kakak beradik ini makin OP aja ya kan? Tapi sampai saat ini semenjak memasuki Jingsan, Ren belum menunjukkan kekuatan overpower-nya. Apakah mungkin di episode selanjutnya? Pasti kalian penasaran ya kan? Sedangkan ada apa sih sama Pak Guru? Kok sikapnya benar-benar aneh? Jadi langsung aja klik subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean video lainnya.
Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi di channel Cowok Santuy. And bye. Hey man, Bye. can I get a favor? Yeah, sure, I know.